Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kebetulan saya kedatangan narasumber yang lumayan agak spesial, yaitu Indi. Anjir. Oh, kenalin, saya Ali. Oh, Mbak. Sumpah apa bukan saya pelaku. Oh, Oke. Jadi dalam konten hari ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari orang yang mengalami kisah yang lumayan agak mistis ya. Yuk. benar sih gak sebut mistis itu Gimana? dimasukin ke dunia medis bisa. Bisa. Iya. Terus? Bisa. Tapi orang Indo suka yang mistis. Uh, Masukin ke mistis aja. tapi memang agak mistis kan? Iya. Tapi kan kamu jurusan medis. Uh, Oke, jadi ceritanya nanti ini mah pengalaman dari Ijo sendiri mengenai pendakian di gunung, sebutinnya Ya, gunung sebut di salah satu gunung di Cianjur ya yang terkenal, yaitu Gunung Gede. Gede. Gunung Gede kan? Gede, ya. Bukan Gunung Kasur. Nah, Bukan. Jadi beliau rencananya uji mental, uji fisik, uji kebodohan. uji kebodohan. Jadi Jadi masuknya perbuatan bodoh. berarti sarua sih. Bodoh. Mereka tuh kemarin bulan non, Lupa saya bulannya. bulan Ada pokoknya 2021 ya. Iya. 2000 di tahun 2021 bulannya berberan, pokoknya November, Desember dan Benar. seberberannya gitu ya. Berdingin. Ya, berdingin di hari Selasa ya, di hari Selasa kan ya. Hari Selasa malam Rabu kalau nggak salah. Berarti hari Selasa, Bro. Duh. Ya, jadi ceritanya kita langsung saja berikan semuanya ke narasumber kita. Oh, Silakan kalau perkenalkan. ada interaksinya jangan berikan ke saya semuanya. Oh iya, Kita mulai dari mana ini? berikan diisi kan awal. Baik, jadi ceritanya bagaimana, Ijo? Kini kita ceritain. Format 3 tuh biasa, wes diisi di interview, jadi biasa aja. Bukan saya pelakunya. Relax, oke. Jadi Jadi gua mulanya. tuh, saya, kurang, aing, lu. Kita bagi dua sudut pandang aja ya. Nah, Sudut pandang saya Alif dan sebut saja teman saya satu lagi bernama Kidal. Kidal. Nah, kami itu sebenarnya udah lama ngerencanain berangkat gitu. Jadi, kita rencana itu tektok. TikTok, Tahu tektok ke? TikTok. Kayak gimana TikTok? Jadi gak berkemah gitu, berangkat, naik ke puncak, langsung turun lagi, Oh, jadi pulang pergi lah istilahnya. kayak olahraga gitu. Nah, jadi hari tersebut naik dan hari tersebut juga turun. Nah, seperti itu ya. Kami rencananya mau berdua berangkatnya ya. Udah lama-lama rencana ini, tapi gak jadi terus. Akhirnya jadi, sebentar lagi berangkat. Ternyata dia bawa teman satu lagi. Namanya kita panggil saja Brau. Brau. Laki-laki kan? Laki-laki. Iya. Biar kita terlalu sepi kata dia. Bertiga. Jadi bertiga. Nah, di sini celakanya saya tuh aing Hmm. punya penyakit kronis tingkat akut. Dan H-1 sebelum berangkat, ini penyakit kambuh. Karena? Sakit. Gak tahu tiba-tiba kambuh aja dari pagi. Belum sarapan tapi. Sarapan dari pagi, dari subuh, Hmm. dari bangun tidur sakit, masukin apa pokoknya gak sembuh diobatin dan sembuh. Tapi kan gua banyak, Bebas. gua tuh udah bayar simaksi, Hmm. nah sayang gitu kalau gak ikut, ya udahlah maksain aja gitu. Mubazir gitu ya. Berangkat dari Cianjur ke Cipanas malam di motor, benar sakit. Tadinya mau berangkatnya sore, tapi gak kuat aja ini fisik tuh. Nah, maksain aja berangkat, bawa barang seadanya. Nggak mau tektok gitu ya. aja, naik motor, naik si Cobra. Cobra. Naik Cobra. Ada fotonya Cobra? Ada. Yang kayak gimana yang di sini ya? Something in Something in the way plan. Lanjut. ya, ketemulah kita kumpul di villa gitu, di mes temannya si Kidal itu. Kita nginep di sana. Gua bilang ke dia, ini sakit gak sembuh. Ya kita usahain lah gimana sakit biar sembuh. Dan gua di sana yakin gitu, ini bisa juga sembuh lah. Yang penting ya dikerokin lah di sana gitu, usahain dikerok angin banyak-banyak gitu.
kita bawa barang seadanya gitu ya, namanya juga mau TikTok. Paginya berangkat sarapan dulu. Nah si Kidal sarapan dulu sama temannya, sarapan mie. Sarapan mie. Gua kesarapan. Udah sakit kesarapan ya. Soalnya gak masuk gitu. Mual. Dimasukin agak sakit. Ya sarapan di jalan aja lah, biar gak kerasa kita di jalan naik gunung. Berangkat lah gitu subuh-subuh. Jadi mikirnya Anda itu tidak memikirkan fisik, yang penting si Maxi untuk membazir gitu. Iya. Saya emang orangnya begini, materialistis, kapitalis. Ngeri. Lanjut. Ya, kita sampai di pos, beli gorengan lah, beli air. Ini ada di poin pertama yang bikin celaka. Poinnya beli air. Beli air. Air botol gede. Yang seliter. Iya, yang seliter. Ini poin ingat ya, poin pertama celaka. Beli air, berangkat, nyalain HP, baterai saya habis, kamera si Kidal habis, pada habis ya. Ini gue dalam posisinya si Kidal juga udah saling cerita sama gue gitu. Waktu turun dari gunung nyampe di rumah, udah pada ketemu lagi. Jadi gue udah tahu sudut pandang si Kidal tuh kayak gimana. Jadi ceritanya diambil dua sudut pandang. Cerita ini sudut pandang Ijul dan temennya. Gue ada rencana tuh naik tuh via Putri. Turunnya via Cibodas. Gue yang ngajakin si Kidal itu, kita lewat Cibodas aja lah, lu belum pernah kan? Wah jalannya mantep, menantang kata gue. Oh berarti karena beda jalur pulangnya, karena biar tahu Ya temen lu tuh. punya gue yang tahu jalan. Nah ini ada poin kedua, gue yang tahu jalan. Berarti yang lain berarti awam. Tracknya. Nah itu 2 poin yang bikin celaka. Berarti naik gunung udah berapa kali? Sama kemarin kehitung 3 kali. Yang terakhir cerita ini yang ketiganya. 3 kali. Ya gue juga dengan pedenya gitu. Gue pakai baju biasa, pakai celana gunung, sepatu pants, bukan sepatu gunung. Aduh, gila. Tas ransel di dalamnya ada jas hujan, di dalam tas ransel itu tas ransel biasa, bukan carrier. Sama makanan. Makanan kayak roti atau gimana? Ciki. Oh, ciki. Sama sebelah instan. Oh. Tapi nggak bawa kompor. Enggak. Terus masak daun. Nah ini poinnya. ini poin kata gua poinnya kembali ke air minum. Ya gua berangkat. Si Kidal cuma bawa tas oren. Tas oren kayak lu yang biasa nih tas oren. Selempang. Ya buat HP sama kamera. Bajunya tahu gak kalau orang-orang naik sepeda? Yang nyetrit. Ya nyetrit. Dia bajunya kayak gitu. Temennya si Kidal, si Breo, bajunya baju biasa aja gitu. Kayak mau nongkrong lah, pakai levis, jaket udah. Wah anjing banget itu pokoknya. Pokoknya setelan bukan yang naik gunung gitu, kayak yang jogging, kayak yang main lah. Nah itu gue bisa mikir kayak gitu. Soalnya pertama kita tektok, kedua gue orang termasuk ya gue orang Cipanas lah, tahu udah berapa kali ke Gunung Gede nyantai aja gitu lah, udah kehitung capeknya. Presesi awal tuh. Udah berani pokoknya percaya diri. Ya. Meskipun posisi gue lagi sakit mah, itu udah lemes, baru jalan lewat Putri aja udah lemes. Nah pas masuk ke Gunung Putri, ke awal kaki Gunung Gede, masuk kan hutan-hutan gitu, mulai hutan. Wah di sana firasat udah gak enak gua gak tahu si Kidal mah. Firasat gak enak, terus banyak keluar anjing ngomong. Pagi atau Pagi itu jam berapa kira-kira? Jam 6 lebih lah. 6 lebih. Nah, mendekati setengah 7-an. Itu cuaca cerah. Masih cerah. Iya, katanya gua pede. Gak tahu 3 anjing, 4 anjing kedengeran yang ngelong bareng. Ngelong-ngelongnya tuh bukan ngegonggong ya, kalau ngegonggong au. Ya kayak malam hari gitu ya. Tapi aneh kok pagi hari. Nah itu gua di sana firasat udah gak enak aja. Tapi asli itu. Asli. Masa harus bawa nama Tuhan aja. Iya. Kalau nggak percaya tanyain ke si Kidal. Nah si bangsatnya si Kidal. Ting ngeron jelema teh kieu nya. Gimana? Gue yang firasat gak takut, dia malah sompra. Tahu gak sompra bahasa gitu? Ibaratnya mah ngomongnya nggak disaring lah. Iya. Kata dia, balas. Oh, udah gituin sama dia, balas. Gue di sana ada kesel sama dia. Pokoknya gue firasat gak enak, dia gitu malah gitu. Baru ingat, itu tuh malam Rabu loh. Malam Rabu. Soalnya katanya malam Rabu tuh sakral. Katanya. Kata siapa? Kata kolot-kolot banget lah. Kalau orang tua zaman dulu lah. Tapi gue naik lah sama dia lah.
udah bayar. Tidak peduli Udah bayar simak sih. demi si Maxi. Iya. Daripada ilegal. Naik gua tuh tek dan nyampe pos 1 istirahat. Gua di situ fisik paling lemah, ketinggalan dulu. Emang fisik gua pertama gak sekuat mereka berdua. Si Kidal sama si Olahraga jarang. olahraga sering tapi gak kayak mereka gitu, gak sering. Si gua pokoknya kebagus lah. Tambah sakit mah. Naik, gua sering kecapean. Nah, ini poin yang air ini. Poin yang air ini nih. Kan tadi beli aqua 1 liter. Nah, si Kidal tuh ternyata airnya ketinggalan di pos di warung goblok gitu. Jalan putih gak ada air, aja gak ada sumber air. Itu di pos berapa? Tahu-tahu nggak bawa air? Pos 2 Pos 2 atau pos 1. pokoknya pertengahan tadi. Iya. Mau istirahat minta air pada ngorek-ngorek tas, dia nyalin gua dulu air. Tapi Ada kata gua. Tapi hari itu tuh banyak ke pendaki lain itu pas yang lain. Itu parahnya tuh. Gak ada. Sepi, men. Cuma ketemu 1 sama 2 orang. Di atas. Soalnya biasanya kan di gunung gede itu biasanya rame kayak bukan di gunung gitu. Biasanya Makanya. waktu saya naik juga gitu. Ya soalnya mungkin bukan hari Minggu ya. Bukan hari Minggu. Ya gua kesel lah sama dia. Sepanjang jalan itu kesel. Tapi ya udahlah, namanya hilaf manusia. Kita jalan, ambil gua iseng-iseng nyari air dari pohon yang ada airnya gitu, tebakin. Sampai saya enggak. Gua minumin air genangan. Hah? Gua minumin air genangan. Ada air genangan gitu megang. Ke tangan gua. Kan lagi mah Haus sumpah. Tuhan. Gua itu udah hausnya. Nyampe gua selewat halusinasi. Saking haus lihat hewan, contohnya sugar glider. Sugar glider yang Supaya ada sayap. ya. Deketin ternyata daun, perlu dideketin tuh. Saking hausnya gua itu, kirain ular, padahal anting, akar. Sumpah itu dehidrasinya parah. Ada nyari ke warung pada kosong. Biasanya di pos Oh, itu ada tiap warung. pos. Emang nggak ada yang buka gitu dari pos 1 sampai Ada. Oke. Gue nyampe pos berapa gitu, lihat termos menggantung. Mudah-mudahan ada airnya di sana. Gue periksa ada hangat, airnya hangat, berarti masih baru kan. termos apa? Tahu di warung menggantung, buat copot, buat pindahin ke botol aqua yang kosong. Nggak curiga. Nah di sini gua pindahin, bawa yang kosong karena gua kebetulan gua yang kosong botol minuman. Tapi kita di sana nggak ngambil doang gitu, kita inisiatif juga selipin uang. Jadi istilahnya gak kayak nyuri kan, kita beli. Pasti lah orang itu enggak lah, kita beli kehausan, beli minum lah di sana, minum. Di sana biasa jalan nggak ada apa-apa. Sampai di pos berapa ya? Kan tadinya cerah, berkabut, batu-batu hutan penuh kabut, rada gerimis. Gua di sana udah mulai deg-degan gua. Berkabut, gak ada siapa-siapa. Emang sih kalau misalkan di gunung kan emang dataran tinggi terus kena sama awan juga. Cahayanya Kadang-kadang emang cepet gitu perubahan iklimnya tuh. gua berangkat buru-buru sama temen gua. Berapa kali istirahat, fisik gua lemah. Sampai di pos Ciwalen, tahu pos apa tuh? Yang ada warung gede itu. Yang sebelum nanjak kan? Iya, pos Ciwalen ya. Entahlah saya tak tahu nama. Ya di sana ada warung buka. Kita ngobrol sama pendaki lain, kebetulan ada pendaki lain. Dia juga sama tektok, cuma pakai celana doang, gak pakai baju. Asli. Ngobrol-ngobrol orang Jakarta. Orang Jakarta kalau nggak salah namanya, atau orang Tangerang ngobrol. Dia tiba-tiba ngingetin, Gimana? berapa kali pun lu ke gunung yang sama, pasti pengalamannya bakal beda. Feel-nya tuh. Feel-nya Yang pasti didapat. Itu berhubungan sama yang lagi gua rasain. Gua pede, udah berapa kali ke gunung ini pede gak bakal kenapa-napa. Berhubungan. Karena tahu track merenya, jadi gitu. Gua pede, kayak udah diperingatin aja gitu. Gua arogan. Berangkat. Sampailah setelah beberapa jam, sekitaran setengah 12 siang. Kita sampai di Surya Kencana. Hitungnya lama tuh ya lewat Putri ya. Berangkat jam 6 setengah 7.
Nyampe setengah 12. normalnya kan kalau cepet juga 6 jam paling 5. 5. Oh. P2-nya lama gak sih? Ya lumayan cepet segitu. Setengah 12. Soalnya saya mah dulu waktu pertama kali naik teh 6 jam gitu. Ya soalnya gua juga itu sama si Kida, ayo buru-buru dipaksain. Dipaksa. Gila ya. Gila eta nyawa tahu lu sakit tipas. Nah itu ada alasannya. Parah ngakak Ada alasan kuatnya. Sampai di Surya Kencana, ternyata di sana kabut tebal banget. Tapi kan namanya kalau pendaki udah nyampe Surken tuh, wah senangnya minta ampun kan. Gua juga sakit tiba-tiba hilang lah. Karena ketutup oleh rasa bahagia. Ya senang bikin video lah, foto-foto biasa. Sampai di Surya Kencana. Sampai di Surya Kencana jam setengah 12. Ada yang hampir pingsan. Baik ini juga. Pemandangannya bagus. Ada. Oh, nanti kita liatin ya. Kita sempet sholat lah di sana, sholat duha. Bawa sejadah. Enggak di tanah soalnya. Oh, di rumput mungkin ya. Di rumput. Kalau di surken yang itu tebal. Di sumber air juga sepi, gak ada orang-orang. Tapi tenda ada yang bangun. Wah gak ada men, gak ada yang mau tembak tenda. Oh, lagi sepi itu di bulan itu teh. Iya, angin lagi gede, musim hujan. Sebenarnya Oh. belum ada yang bangun tenda kayaknya. Tapi di sana kabut yang tadinya tebal mulai berkurang, makin arah puncak gitu. Kita sholat dulu. Wah, gua itu perasaan udah gak enak. Tadinya seneng-seneng gak enak lagi pas sholat. Berdoa, ya Allah, gua pokoknya cuma pengen satu, turun pengen selamat. Kalau gua gak selamat, ya udah, gua pengen ditemuin sama orang gitu. Gua tuh kalau misalkan rencananya gak selamat, udah kayak males banget gitu, jalan-jalan jauh lagi. Gerak tuh males ya. Karena capek dan lapar dan Iya. Ditambah buru-buru itu kan, ngejar waktu, pengennya tuh asar udah di bawah. Kita buru-buru, ya meskipun gak bakal kejar gitu. Kata si Gida, Ciputan ke puncak. Nah di sini dimulai insiden. Di sana sakit gua nambah parah lagi kan. Sedangkan kalau ke puncak itu namanya aja jalanan bebatuan. Ya udahlah kata gua, dia duluan aja. Fisik gua udah lemah kata gua. Hujan di sana gede banget, hujan angin, hujan biasa. Wah, dia duluan berdua, gua jalan nanjak sendirian. Wah parahnya itu. Kalau orang kan kalau nanjak ke puncak jalannya biasa jalan tangga gitu kan. Gua ngerondang. iya tengkurap lebih. Tengkurap. Ya gua nyampe gitu dan beberapa kali tengkurap yang gak kuat. Kayaknya ada orang Jakarta kayaknya di belakang gua bilang, "Bang, ya udah kalau gak kuat nginep aja di sini bangun tenda." Gua balas, "Wah, enggak, Bang. Saya tektok." Dia pasti ngerti lah, saya tektok. Berarti gak bawa apa-apa kan. Orang Jakarta kata gue, ini seorang tek. Dia ngomong lagi setelah beberapa menit gue nanya, "Bang, udah tidur dulu aja, senang gak kuat lah, ini sok lah, tidur dulu aja tuh, senang telepon." Udah gue nurutin dia, emang udah gak kuat. Waktu gue tidur ngadap ke bawah, gue tidur. Demi Allah, itu gak ada siapa-siapa. Kosong gitu, gak ada orang. Cuma gua sendiri. Tapi pas di surken ada gak orang yang pas mau sampai ke atas? Gak ada. Ada yang turun, gua ketemu yang turun dari puncak. Yang naik mah enggak. Berapa orang? Sedikitan lah, paling juga 5 gitu. Sampai senanyak mah gak ada orang. Gak ada, kirain ada yang mau nyusul. Gua gini, tadi siapa kata gua. Tapi gua saking capeknya, ya udah tidur aja di sana. Tidur di bawah hujan, tapi rasanya nyaman banget itu. Tapi gua nggak, tadi ada orang ngobrol gitu, tapi gua gak ada orang. Tapi gua nurut. Karena Gua udah gak mikir itu orang atau bukan, yang penting tidur gua di sana. Karena mungkin udah lelah gitu. Tidur di bawah hujan gede, hujan angin. Senyaman itu, padahal dingin, rasanya hangat, tidur. Nah, gua bawa walkie-talkie kan. Masing-masing bawa walkie-talkie.
Gua elingnya itu sadarnya Sadar. kesadaran kembali itu pas waktu kaki bunyi ya bunyi senet 1 2 3 kan. Gua langsung kaget di sana bunyi lagi. Terus saya baca. Nanjak lagi. Suara orang itu ada lagi. Udah abang jangan dipaksain. Itu udah keras suaranya apa gimana? Kayak gua malu kan ngobrol. Oh, gitu. Ngobrol di belakang. Udah. Ya gua tidur lagi. Nurut lagi. Tapi nggak ada perasaan. Gua udah gak mikirin takut di sana, mikirnya pengen tidur. Hawanya itu pengen tidur di sana tuh. Tidur berkali-kali, lebih dari 4 kali gua tidur. Wah, kalau gue masih udah. Tapi dengar si Kida teriak-teriak, Hmm. Jul, di mana? Tapi gua gak mau nurutin dia, pengen tidur. Walkie-talkie bunyi, jalan lagi. Elingnya tuh pokoknya kalau gak ada walkie-talkie gua gak eling kayak. Keenakan tidur hampir ke bawah mimpi lah. Hampir masuk jalur mimpi tidur. Wah, jalan udah agak tentu. Dia udah nyampe di puncak. Gua nyampe di sana sama pendaki lain, ada pendaki lain di puncak lagi duduk. Gua diobatin. Berapa orang? Dikit. Satu rombongan, 2 rombongan. Dikasih preskare lah. Nah, kata si Kida, cuy lanjut turun misi kemalaman kan. Gua juga mikir di sana anjing misi kemalaman. Lihat kondisi gua, kita gak bawa apa-apa. Si Kida bajunya gitu. Ya gua pakai jas hujan ya. Tapi kondisi jas hujan gua udah robek-robek. Yang nanjaknya juga gitu gua kan. Kena batu. Ya, bagian sini robek. Tidak. Kenapa? Nggak nyamperin gitu. Ayo Jul, gimana gitu? Dia punya alasan nanti di bawah itu. Plot twist ya. Jadi di puncak tuh kira-kira berapa lama? Lama nggak di puncak? Gua diemnya langsung berangkat baru nyampe istirahat bentar ngobatin gua berangkat. Kita berangkat sama nggak tahu sama orang mana ya, bahasanya kayak Jakarta gitu, arah Tangerang atau Karawang. Sama dia 1 orang berangkat bareng nyampe turunan kawah mau masuk ke hutan perbatasan vegetasi. Dia udah gak ada lah, ketinggalan sama kita kita yang duluan. Gua itu posisi jalan duluan, hanya gua yang tahu jalan. Wah, jalan dan sekitar hati-hati Jo, ya hati-hati lama-lama gua gak ngebalas omongannya. Bawel tuh dibawelin terus, orang dibawelin kan puyeng, apalagi kondisi gua lagi gitu kan, Kesel. Nanya-nanya mulu jalannya kemana. Ya udah ikutin nggak pada dalam hati itu. Gue yang tahu. Sampai kita ada suatu kondisi kita ketemu sama jalan yang namanya tanjakan setan. Itu udah terkenal banget di kalangan pendaki. Gimana harus ngelewatin tebing pakai tali. Tadi sana. Gua ngerasa si Kidal tuh apa ya? Si Kidal ngerasa gua tuh bukan kayak gua. Jadi gini ceritanya. Waktu ketemu tanjakan setan, gua patokannya tanjakan setan kan? Yang ada tali. Kan kita pakai tali tuh. Buat nanjak. Untuk turun. Gua lihat dia nanya tanjakan setannya di mana jalurnya. Tuh, kata gua sebelah kiri. Gua jalan ke sana. Sama dia dimarahin. Kalau bahasa pakai bahasa Sunda ya, tapi kalau bahasa Indonesia nya Jo, eling lu, sadar lu, dia asli lu. Demi Allah kata, demi Allah, dia maksa gua bilang demi Allah, teriak demi Allah. Gua bingung dia mau ngajak gua ngomong gitu, gua ngeliat ke belakang, apa kata gua tadi? Jalan dari sini demi Allah. Anjing itu hutan. Gua ngelirik, hutan aja. Jurang atau hutan? Hutan. Tadi ada tali di sana, ada hutan. Pokoknya kata gue yang ada tali bener di sini. Enggak anjing, ini lu bukan, gue tanya dulu, ini lu bukan, demi Allah dulu. Ya gue nggak buat apaan itu demi Allah, cuma hal sepele gini. Tapi gue lihat tadi itu tali. Tapi waktu sama dia diteriakin lagi, gue lihat lagi ke sana ke jalurnya, itu hutan. Nggak ada sampah manusia, kan biasanya tanda ada manusia yang lewat itu ada sampah lah, minimal plastik. Ini nggak ada. Nah patokan si Kidal tuh ada sampah. Wah ada sampah jadi jalan sini. Sambil takut dia juga. Udah kayak orang kena mental lumayan lah. Terus teman yang satu lagi gini aja.
Itu kasihannya itu pengalaman pertama dia. Gimana? Pengalaman pertama udah gitu masalahnya kasihan dia. Pertama naik gunung, tektok deh. Dikasih gitu. Ketemu tali lah kita, gua kondisi kayak gitu turun satu-satu ke tali itu. Sialnya gue baru ingat di Tanjakan Seta itu ada jalan alternatif yang nggak usah pakai tali itu, udah disediain gitu di gunung itu. Oh, ada yang kayak jalan gini biasa mudun suasana. Oh kata gue, ini kata gue jalan yang harus kita lewatin tuh di bawah. Tapi gue lihat lagi, wah itu jalannya banyak airnya, lebih deras. Ya udahlah, terpaksa tebing aja. Nah, itu jalannya deras banget. Kalau muter balik juga jauh ke atas lagi. Itu jalannya deres banget, jalan yang kita lalui juga deres, kayak hujan. selokan. Iya kayak selokan aja gitu, selokan banyak kerikil. Jalan. Kok di sana jujur mental udah kena banget. Nggak tahu mereka berdua mah ya. Fisik Nggak maksa gua cepet ya, fisik itu mental. cemilan nih makan nggak? Cemilan. Nah ntar, gua anjing itu mental udah kayak gede banget. Soalnya perasaan gua kemarin gua lewat Cibodas, gak selama ini lewat hutan ini. Perbatasan vegetasi itu hutan yang warna kering-kering itu nggak selama ini anjing kata gua. Padahal kemarin banyak istirahatnya, ada diem-diemnya di hutan itu. Ini gua jalan terus kok gak nyampe waktu pendakian kedua. Gak nyampe anjing, masih jalannya berair juga. Gua loncat-loncat maksudnya lari lah, jalan cepet gitu. Anjing ini gak selama ini anjing kata gua. Kok dirasa udah gak enak gitu. Ya Allah kata gua pokoknya pengennya jasadnya ditemuin itu aja gua. Mikirnya udah Jalan serah gitu. tapi ngebayangin kota terus, peradaban. Pengen nyampe gitu. Jalan gini, jalan tatapan kosong, fokus ke jalan tapi tatapan kosong. Gua di sana berhenti dulu kata gua mau makan, gak kuat ya. Kita bertiga makan di sana, makan seadanya. Yang cemilan Seadanya. Cuma bawa 3 bungkus, 2 bungkus itu. berarti gak perlu bawa air kan? Bisa. Itu makan seadanya, gila bagi-bagi. Tiba ngundang gitu buat ngobat info. Gak tahu tukang mobil. Gak tahu tukang. Nah kita tuh makan kan di sana ya. Makan dan bagi 3 makan. Mie lapar dan belum makan banget aja. Terakhir makan tuh di pos Ciwalen, cuma makan semangka. Semangka. Yang jalur Gunung Putih itu mau ke Nanjak. Belum nyampe Surken, cuma makan semangka di sana juga. Kita makan di sana kan. Makan dalam guyuran hujan. Makanan sebagian pada basah. Makanannya ngemil atau makan? Ngemil bakso mentah. Basreng. Basreng. Yang kering. Enggak, basreng yang belum digoreng. Bakso mentah. Makan Kuahnya hujan. Orang ya kalau lapar udah gitu ya. Bodoh amat ya. Lama-lama kanibal. Makan bakso. Lanjut di sana, tas gantian yang bawa. Kalau udah capek segitu aja katanya berat ya. Gantian tas yang bawa, ke si Kida yang bawa tasnya. Itu udah ngelewatin Tanjakan Setan berarti. Udah. Kita lanjut jalan. Gua terus berdoa di sana, pengen nyampe Kandang Badak. Tujuan kita selanjutnya Kandang Badak. Tempat orang ngecamp, banyak orang di sana. Gua ngarep banget nyampe sana, soalnya gua di sana pikiran udah negatif kayak diputerin terus. Pikiran gua soalnya waktu kemarin ajak kesini, lewat sini turunnya Cepet gitu. Cepet, selama ini kok ini lama. Padahal gak istirahat. Jarang istirahatnya. Nah setelah beberapa jam ini udah sakit banget, tangan udah sakit megangin pohon. Jalan itu ekstrim banget. Megangin pohon, ngapain megangin pohon? Itu jalan ekstrim banget parah. Kerikil doang, licin, tambah air. Ke akar-akar gitu megang. Pohon akar, pohonnya juga pada kecil, gelantung namanya. Pada bagian-bagian kita ngegelantung, loncat. Nyampai lah kita di Kandang Badak, banyak orang di sana. Di sana gue mau nangis aja, gak nyangka. Belum turun ini, belum nyampe bawah udah mau nangis. Ke bawah itu di Kandang Badak berarti berapa jam? Sekitaran normalnya, gak tau sih estimasi normalnya. Ada nyampe 2 jam. 3 jam 2 jam? 2 jam, tapi yang gua rasa 3 jam 2 jam. Ya hubungin antara itu.
Di sana gue mau nangis aja, udah cerembay, udah merah udah. Gak nyangka bisa lihat orang lain gitu, ada orang Tapi lain. banyak ya teh. Banyak di sana banyak. Bukan Asli orang banyak. orang asli itu. Istirahat di sana. Istirahat. Nah ini kita udah mulai pede, percaya diri naik lagi di sini. Ini udah ketemu orang, kan berhasil menang menang. Jalur selanjutnya normal, tangga gitu, tangga batu gitu biasa, gak kayak tadi parah tadi. Nah, gua mimpin lagi di sana. Kan si kita gak tahu jalan. Ini gua jalan, ayo gitu jalan lanjut. Wah, gua juga mau, wah kuat lagi gua sekarang. Kata gua jalan-jalan. Gua berhenti di sana, tit. Jalannya bukan ke sini kan gue. Bentar balik malu gue di sana. Ya bener. Nanya ke orang, "Bang, jalur Cibodas kemana?" Itu, oh tetanggaan di sini jalurnya. Kita malah ke kiri, harusnya ke kanan. Oh malu di sana. Malu. Malu gede. Malu gede atau malu? Malu banget lah, udah pede aja mimpin. Oh lanjut gas, sekarang gue kuat. Berhenti. Tet. Kok bukan ini jalannya kan? Ilmu hutan Bisa aja. bisanya Juga jalan, kita mulai jalan biasa. Itu udah mau kayaknya pukul 3 sore atau 4, tapi kok udah gelap banget maksudnya. karena hujan itu. Hujan. Mendung. Entah kata si Kida, terus kata si Kida tuh, dia dari kecil tuh kalau lihat ada sesuatu yang putih lewat, kalau yang putih itu nabrak bendanya gak gerak, itu halusinasinya dia. Dia dari kecil. Putih itu kayak gimana maksudnya? Ya sekelebatas. Apakah Ngerti lah lu. kain? Bukan kayak lu ngerti lah. Kalau ngelewat itu nembus benda, halusinasi dia itu. Ditinggalin kata orang. Ya, kata Sunda lah ya. Tapi anjingnya ini kata dia, kalau benda yang putih itu lewatin gerak, itu udah pertanda buruk. Itu kayak dia tuh ngasih tanda si Kida bakal ngalamin sesuatu yang buruk, ancang-ancang kan. Anjingnya waktu yang putih itu nabrak daun, ada gerak daunnya, terus si Kida tuh Rumput tuh. dia di sana kena mental. Kalau temannya itu gimana? Masih gitu Biasa tapi katanya dia mau kena mental tapi gak mau ngacauin yang lain. Banyak kita di sini pede lagi naik-naiknya, baru dari berangkat dari kandang badak pede lagi naik. Dipendam lah itu. Dipendam lah ininya. Dia juga cara mendamnya bangsat juga. Ngomong sompra lagi anjing. Udah tahu. Ngomong sompra teh parah banget ini mah. Jujur. Tahu gak cenah, wah cenah. Ayo cenah kita harus cepat-cepat turun ke bawah. Soalnya cenah di gunung tuh tempat dibuanginnya yang gitu, ya. Tapi rajanya cenah. Goblok. Sekarang kita kan di kandangnya. Kata gua, anjing nih orang. Udah gua bilang jangan ngomong sompral gitu. Alhamdulillah ini kita kandang badak kata gua. Anjing nih orang kata gua. Udah gua gak boleh berak sama dia, udah kuat anjing dia pada bisa gak boleh. Ada tempat berak gak boleh sama dia. Dan ternyata dia barusan waktu kita naik puncak dia berak banget. Jalan. Wah anjing nih teman kata gua, rakus sendiri anjing. Rakus nih orang anjing itu. Anjing Sempet-sempetnya berak liker gitu tuh. anjing gua yang udah gak kuat malah gak boleh berak kata gua anjing gak berak gua itu anjing sampai turun udah sakit ini tambah anjing udah pucet gitu. Kata dia sekarang kita kemana cina ke air panas. Air panas itu gimana, air terjun panas tapi ada tempat pemandian kata gua. Bukan Ciberem, bukan. Sebelum berarti. Sebelum Ciberem. Air terjun panas lah, ada tempat pemandiannya rahasia itu. Cuma orang-orang yang tahu tersembunyi gitu. Hidden gems kata orang Jaksel. Kalau lo tahu dari mana? Dari teman gua yang kemarin ngajak lewat jalur Cibodas. Dia orang sana. Orang Cibodas. Oh, dia gak sabar kan, excited. Soalnya badan udah dingin banget tuh. Baju gitu kan. Kehujanan di puncak. Jalan di sini udah gak hujan. Kita jalan. Di sana perjalanan lama sih ke air panas tuh. Makanya si Hidal tuh bawa yang anjing, bawa minta ampun bangsat. Gimana? Yo, masih lama tuh. Yo, masih lama tuh. 5 menit, sir. Yo, masih lama tuh. 5 menit, sir. Anjing. Gua jalan di sana.
Tahu-tahu sejam. Ini waktu gua jalan kan, waktu naik mah gua ada hidrasi ya, ngeliat ada hewan deketin, ternyata daun. Ini kebalikannya, kirain pohon dideketin, kok pohon ini bentuknya beda kata gua dari yang lain. Ini mah bukan pohon aja, ini mah orang. Orang Di halusinasi atau gimana? nggak tahu halusinasi. Pokoknya- Kalau ke medis halusinasi Mungkin. karena aku kecapean. Kalau ke hal kayak gitu ya kata si Kidal, balik lagi kata si Kidal, di gunung itu tempatnya dibuangin, tempat pembuangan yang gitu-gitu, tapi rajanya. Gua kenapa bisa nangkap ini rajanya? Ini orang tapi ukurannya anjing gede. Ini orang ukurannya gede, terus bawa pemukul. Sumpah anjing gua itu lihat. Mukul kayak baseball Gendir. dari kayu. Gue pengen cerita itu ke si Kida, pengen cerita. Dah, Itu jaraknya dari mana? dari sini keluar gerbang sana. Ada 5 meteran. 5 meter 10 meter. Gue pengen ngomong ke si Kida. Dah sini, itu ada orang. Gue pengen ngomong gitu ke dia. Tapi gak berani ini tempat kayak gitu. Ya udah gue jalan sampai gini jalan. Itu aja gue. Itu orang ngeliatin gue mulu. Matanya putih biasa, kayak orang. Kayak gini ada Iya. ininya. Tapi matanya gede, badannya gede. Wah ini diem aja dia ngeliatin gua. Kalau fisik Keker sih lumayan kayak orang biasa tapi tinggi. baju Dia pakai baju biasa. Kayak tahu gak baju dukun? Hitam gitu. Bukan gamis. kayak pangsi. Kayak pangsi gitu. Kulitnya kulit sawo matang tapi matang banget. Rambut panjang. Ini gua di sana kena mental sumpah lagi. Aduh. Gua kena mental di sana aja. Wah, langsung di sana dalam hati tuh. Bukan dalam hati lagi ini langsung ya, tapi pelan ngomongnya. Allah la ilaha illallah. Soalnya gua gak tahu itu orang apa bukan. Allah la ilaha illallah. Terus gua ayat kursi diulang-ulang. Ini udah di situ udah mikir gak mau kesini lagi, gak mau naik gunung lagi. Gua di sana udah mikir gitu. Naik gunung lagi gua, gak mau naik gunung lagi. Dia mah tetapnya ngobrol nih si kita mah. Jo masih jauh. Jo masih jauh ya. Anjing Padahal mental lu udah. lu gak lihat itu temen lu anjing udah kena. Tapi gua juga gak tahu mental dia kena. Lihat yang putih tadi. Dan itu belum diceritain waktu di situ. Ya, gua berani nyeritain dia waktu di rumah. Dia berani nyeritain itu, ngeliat yang putih waktu di rumah juga. Sering cerita, pengen tahu yang dia rasain apa gitu. Nah, terus Nah, kita nyampe lah di air panas. lihatannya cuma itu aja di situ. Ya, cuma itu aja. Sebelum air panas harusnya ada warung biasanya buka, ternyata tutup. Kita udah lapar, lumayan lapar lah, haus. Ya udah gak apa-apa. Mandi kita di air panas tuh, ada kolam aliran gitu kan. Mereka mandi pada buka baju, mandi lah. Gua enggak. Ya males gua. Emang dibolehin di situ mandi. Boleh. Udah males Meskipun gua malam juga. Gak tahu emang siapa yang mandi malam di sana aja. Ya, lu kan sama teman lu Apa? mandi malam kan? Menjelang malam udah kayak mau menjelang malam udah mulai gelap. Mandi di sana. Di situ udah mulai tenang. Tenang, udah seharusnya di sana. Sholat asar. Kadang juga sholat asar. Si Kidal aja sholat asar gua enggak. Ini udah pikiran udah kemana-mana gua. Lanjut jalan ngelewatin air terjun panas. Jadi ada air terjun gitu. Udah harus lewatin air terjun gede itu. Ngelewatin gitu, ngelewatin air terjun, bukan ngelewatin di bawah, di atasnya. Panas itu airnya, panasnya minta ampun, kayak air rebusan. Nah di sana mah udah tujuannya ke Curug Ciberem, Cibodas. Jalan, Jul, cepetan Jul. Gue emosi di sana kesulut. Si hati heula goblok. Aing bisa sorangan. Tilau sih, aing bisa sorangan, bawel gitu ya. Ayo Jul, balik kita. Ini orang anjing gitu gue cerewet tuh. Tapi didinya ente udah mulai malas gitu ya. Malas jalan, tapi dipaksain, gak bakal turun kalau gak jalan.
jalan udah pelan banget, masih jalan sendiri. Nyampe lah kita di pos Ciberem, udah beberapa jam itu, lama banget sumpah turunnya. Dari air panas ke Ciberem tuh 2 jam. Pegal di sana istirahat bentar banget, istirahat lanjut ke Sigida, lanjut yuk gas yuk kata gua. Tapi itu bareng sama rombongan lain waktu di pos Ciberem tuh. Ketemu lah sama rombongan lain yang lagi istirahat. Karena Untungnya cuma tinggal rombongan itu yang bisa. Tadi udah gak ada siapa-siapa, udah gak ada orang, udah gak ada pengunjung Ciberem ya. Kita jalan di sana. Cikida bilang ke gua, kita harus banget bareng rombongan ini. Kita pasti kemalaman. Kita harus di depan rombongan ini, karena kalau rombongan ini yang di depan lihat ke belakang udah gak ada siapa-siapa. Gua gak mau. Nah, kampretnya teman si Ida ngomong negatif terus. Wah, kita nyaminya besok gitu. Kita besok gitu. Kata orang anjing gitu. Kok pengen-pengenan nyampe besok kata gua. Orang mau mikir positif. gak bawa tenda lagi. Wah, jangan gue nyaminya besok. Bung kata si Ida, gua gak mau malam di hutan, gak mau. Itu udah gelap. Tek kita jalan. Di sana tuh ada jembatan kayu. Kita harus ngelewatin rawa gitu, pakai jembatan kayu itu. Di sana udah gelap, udah malam. Kita lewat sana. Nah, gua di sana mental karena lagi. Soalnya gini, kemarin gua mimpi. Gua mimpi ke jembatan kayu itu dikejar 3 harimau. Harimau. 3 harimau Di mimpi itu. Dikejar mau dibangsa gitu. Sekarang gua lihat lewat jembatan itu, lewatnya malam, dan gua tahu ini jalur jembatan ini jalur macan Jawa. Anjing, gua kena mental di sana. Langsung mikir, apakah mimpi kemarin itu pertanda? takut digapu gitu ya. Pertanda, ya anjing, udah pertanda kayaknya mimpi ini. Kan gua sering ke Ciberem, sering ada tulisan nih jalur macan Jawa, hati-hati. Wah, anjing ini pertanda kata gua kena mental, harus buru pengen lewat jembatan. Tapi di situ kan rombongan yang lain ada di belakang, Ada, di depan. tapi udah lumayan jauh tinggalan Di belakang. di depan. Di belakang. Katanya gak mau duduk. Di belakang rombongan lain di belakang. Kita cepet rombongan lain istirahat. Kita lanjut jalan, jadi mereka nyusulin kita ntar. Kita buru-buru di sana. Wah, anjing gua takut itu jembatan itu. Takut. Ada gua bunyi kaki sama kita. Sama temen gua di belakang ada bunyi lain gitu takutnya. Gua mikirnya ke mimpi gitu terus, yang gua dikejar macan.